Selamat siang Sobat Ilmiah. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang regresi moderasi dengan uji residual menggunakan SPSS. Analisis regresi variabel moderasi dengan metode residual dilakukan dengan cara meregresikan variabel tergantung atau Y terhadap nilai mutlak residual atau E mutlak, di mana E merupakan nilai residual dari regresi variabel bebas X terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi, dinotasikan dengan Z. Jika hasil regresi antara variabel tergantung Y terhadap nilai mutlak residual E mutlak signifikan dan koefisien regresinya negatif, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi Z benar-benar memoderasi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Metode ini relatif lebih rumit dibanding metode interaksi dan metode selisih mutlak yang sudah dipelajari sebelumnya. Namun metode ini terbebas dari gangguan multikoliniaritas karena hanya menggunakan satu variabel bebas saja. Langkah-langkah dalam uji residual adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, meregresikan variabel bebas X terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi Z untuk mendapatkan nilai residual E, atau regresikan X terhadap Z untuk mendapatkan E. Langkah yang kedua, memutlakkan nilai residual dari persamaan regresi variabel bebas X terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi Z untuk mendapatkan nilai E mutlak. Jadi merubah E menjadi E mutlak. Langkah yang ketiga adalah meregresikan variabel tergantung Y terhadap nilai mutlak residual atau M mutlak. Atau meregresikan Y terhadap E mutlak untuk menarik kesimpulan. Langkah yang keempat adalah menarik kesimpulan uji moderasi dengan kriteria sebagai berikut. Jika koefisien regresi variabel tergantung Y terhadap nilai mutlak residual E mutlak signifikan dan negatif, maka variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi Z dinyatakan memoderasi hubungan antara variabel bebas X terhadap variabel tergantungnya. Ini adalah persamaannya. Jadi langkah yang pertama adalah meregresikan X terhadap Z untuk mendapatkan nilai E. E-nya kemudian dimutlakkan. Langkah yang berikutnya adalah meregresikan Y, variabel tergantungnya, terhadap E mutlak. Jika koefisien B1 ini signifikan dan negatif, maka Z dinyatakan memoderasi hubungan antara X terhadap Y. Ini adalah contohnya, contoh kasus seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis apakah variabel lingkungan kerja memoderasi hubungan antara konflik antar departemen terhadap kinerja organisasi. Untuk keperluan tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 100 manajer perusahaan sebagai responden. Konflik antar departemen merupakan variabel bebas X, kemudian lingkungan kerja merupakan variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi Z, kinerja organisasi merupakan variabel tergantung atau Y. Kita coba dengan menggunakan SPSS, datanya kita buka sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya, konflik antar departemen X, lingkungan kerja Z, kinerja organisasi Y, variabel tergantungnya. Langkah yang pertama adalah kita regresikan variabel bebas terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi, atau regresikan X terhadap Z untuk mendapatkan nilai E. Caranya adalah analyze, regression, linear. Dependennya adalah Z,
variabel yang dihipoteteskan sebagai moderasi dalam hal ini adalah lingkungan kerja. Kemudian independennya adalah variabel bebas, konflik antar departemen atau X. Kemudian pada bagian save kita klik. Kemudian pada bagian residual kita contreng yang unstandardized. Tujuannya adalah untuk memunculkan variabel baru nilai residual yang unstandardized. Continue, kemudian oke. Nah, kita lihat pada data editornya. Kembali ke data editornya. Sekarang pada data editor sudah muncul, yaitu variabel baru yang namanya adalah E. Bentar. Nah, ini sudah muncul nilai residualnya. Cuma nilai residual ini belum mutlak. Oleh karena itu, maka kita mutlakan terlebih dahulu. Caranya adalah transform, compute, kemudian target variabel kita kasih nama address, bebas namanya, yang penting tidak ada spasinya, kemudian tidak menggunakan notasi matematika seperti ini, tidak lebih dari 8 karakter. Address itu adalah absolute residual. Kemudian kita cari APS di sini, APS-nya belum muncul, kita klik all. Nah, udah. Kemudian di sini muncul APS. Udah. Kita naikkan. Yang akan diabsolutkan yang mana? Yang akan kita absolutkan adalah yang unstandardized residual. Ini kita masukkan, ya. Kemudian oke. Nah, sekarang kita lihat datanya. Nah, ini sudah muncul address-nya. Address-nya sudah muncul, cuma hanya 2 angka di belakang koma. Sebetulnya tidak masalah, ini hanya karena pembulatan saja. Ini angkanya sudah mutlak, terlihat dari tidak ada tanda negatifnya. Menunjukkan bahwa nilai residualnya itu sudah diabsolutkan. Agar ini angka di belakang komanya sama, kita klik variable view, kemudian pada desimalnya kita naikkan menjadi 5 biar sama. Nah, sudah. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita meregresikan variabel tergantung terhadap absolut residual, Y terhadap E mutlak, atau kinerja organisasi terhadap address. Caranya adalah analyze regression linear. Saya riset, variabel tergantungnya adalah address, karena meregresikan variabel tergantung terhadap nilai residual mutlak. Kemudian variabel bebasnya adalah kinerja organisasi. Ya. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita lihat outputnya. Di sini sudah muncul. Yang kita amati adalah pada bagian koefisien. Pada bagian koefisien nampak bahwa kinerja organisasi terhadap address itu signifikan. Signifikan di bawah 0,05 karena nilai signya 0,046. Kemudian koefisiennya adalah negatif 0,157. Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa Z atau lingkungan kerja memoderasi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tergantungnya diterima. Kita lihat pada PowerPoint-nya saja. Nah, ini kita lihat berdasarkan output koefisien, diperoleh koefisien regresi pada variabel
kinerja organisasi sebesar negatif 0,157. Tandanya negatif dengan nilai T hitung sebesar 2,020 negatif nih. Lebih kecil daripada T tabel dengan derajat bebas alfa 0,05, N min K 98, 100 dikurangi 2, 98, di mana nilai T tabelnya adalah negatif 1,661 atau nilai signya lebih kecil daripada alfa 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja memoderasi hubungan antara konflik antar departemen terhadap kinerja organisasi. Itu adalah regresi moderasi dengan menggunakan uji residual menggunakan SPSS. Saya rasa itu untuk latihan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.